Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة الإمام القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي ونخص خاصة تامة إلى حضرة الإمام سلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي وإلى حضرة مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير كي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku al-kuhlu celakan, bercelak ya. Jadi bercelak mata. Di antara beberapa hal yang sebaiknya dihindari ketika berpuasa adalah bercelak mata. Kana ana sopo anasu sopo sahabat Anas. Iku yaktahilu iku bercelak sopo sahabat Anas. Iku yaktahilu bercelak sopo sahabat Anas. Wahuwa hale utawi sahabat Anas. Iku soimun iku wong kang puasa. Jadi termasuk ada yang memang memperbolehkan, yang juga melakukan diantaranya adalah sahabat Anas. Sahabat Anas bin Malik, beliau adalah satu di antara sahabat yang selalu membersamai Rasulullah, yang selalu mengurusi keperluan-keperluan rumah tangga dan keperluan pribadinya Rasulullah. Itu sahabat Anas ternyata ketika beliau sedang berpuasa, beliau bercelak mata. Waqala lan ngendika sopo al-A'masyu sopo Imam A'mash. Kata Imam A'mash, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahu al-kuhla lis-shaim. Ma ra'aitu ora pernah ningali sopo isun. Ma ra'aitu ora pernah ningali sopo isun ahadan ing salah suwiji min ashabina saking piro-piro sahabat kita. Yakrohu ingkang yakrohu hale makruhaken sopo ahad. Yakrohu hale makruhaken sopo ahadun min ashabina. Menghukumi makruh al-kuhla ing celakan lissoimi kadue wong kang puasa. Kata Imam A'mash, beliau memberikan klarifikasi bahwa aku tidak pernah melihat pun satu di antara
sahabat-sahabat kami yang memakruhkan bercelak bagi orang berpuasa. Artinya di sini bahwa hukum bercelak ketika berpuasa itu ada yang memperbolehkan, ada yang menghukumi makruh. Termasuk yang melaksanakan bercelak itu sahabat Anas. Dan ternyata di eranya Imam A'mash, semua ulama-ulama itu hampir tidak ada yang menghukumi makruh bercelak ketika puasa. Wa kana lan ana sopo Ibrahimu sopo Syah Ibrahim. Iku yurokhisu murahaken, memberikan kemurahan. Iku yurokhisu memberikan kemurahan sopo Syah Ibrahim. Ya, memberikan dispensasi kebolehan ayyak tahila ing yenta celakan sopo aso imu wong kang puasa sopo aso imu wong kang puasa celakan bis sobiri, ada namanya celak sobir, bis sobiri kelawan celak sobir. Kita lihat di notefootnya, di catatan bawahnya, as-sobir itu bikasril ba wa huwa dawaun ma'ruf. Jadi celak sobir itu celakan yang digunakan untuk pengobatan. Diterangkan di dalam kitab Mafatih bahwa celak sobir adalah syai'un ahmaru yaj'alu fil aini bimanzilatil kuhli. Jadi sifatnya berwarna merah, dijadikan sebagai pengobatan mata. Ini barangkali juga bisa dianalogikan dengan tetes mata. Tetes mata itu ada yang menghukumi boleh. Meski untuk kehati-hatian sebaiknya menghindari. Ya, karena tetes mata itu kan dimasukkan lewat celah mata yang bagian mata yang paling pojok, yang kadang kalau kita melakukan tetes mata biasanya masuk ke tenggorokan itu ya. Mungkin ada salurannya barangkali ya yang masuk ke tenggorokan. Dulu kalau saya berobat di puskesmas itu biasanya tetes matanya berasa pahit. Jadi ketika melakukan tetes mata itu nanti nyambung ke tenggorokan itu ada rasa pahitnya. Lah, kaitannya dengan hal itu, fala farqo mangka ora ana perbedaan iku tetep tidak ada perbedaan hukum bainal kuhli antarane kecelakan al-haddi kang landep alladzi yanfadhu kang tembus opo al-kuhl tembus ilal hulqumi maring tenggorokan wa baina ghairihi lan ing dalem antarane liyane al-kuhlu al-had. Nah, ini semakin jelas ini. Jadi dalam masalah bercelak tidak ada perbedaan hukum antara bercelak yang kemudian bisa tembus sampai ke tenggorokan yang saya sampaikan tadi kalau kita analogikan dengan tetes mata. Ya, tetes mata yang ketika orang melakukan tetes mata biasanya langsung ke tenggorokan. Itu tidak ada perbedaan hukum. Artinya apa? Artinya boleh. Ya, artinya boleh. Di sini
menurut Imam A'mash dan bahkan ya menurut Imam A'mash dan disampaikan oleh Syekh bahwasanya ada yang memperbolehkan tetes mata secara analogi hukum ya, secara kiasan hukum yang menganalogikan hukum dengan tetes mata dianalogikan dengan bercelak. Nah, tapi kemudian wal aula utawi kang luwih utama, wal aula utawi kang luwih utama iku ijtinabuhu ngadohi atau menjauhi al-iktihal. Memang sebaiknya utamanya sih kalau bisa menghindari. Artinya tidak melakukan celakan atau kalau sekarang sebaiknya menghindari melakukan tetes mata, obat tetes mata. Tujuannya apa? Khurujan karena metu min khilafil ulama'i saking perbedaan pendapat para ulama. Supaya kita keluar dari kontroversi para ulama tentang hukum berjelak atau hukum tetes mata. Tapi artinya ketika memang darurat, ketika memang mau tidak mau harus melakukan tetes mata, misalkan orang lagi sakit mata yang sangat parah, mengharuskan tetes mata, ya sudah, lakukan saja, ngikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Gitu. Ya, artinya memang ada yang memperbolehkan. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Iku al-istinsyaku iku ngisep banyu irung. Menghirup air ke hidung fil wudu'i ing dalam wudu. Ini juga sebaiknya dihindari. Jadi dari 5 hal ini tuh lebih pada seyogianya, sebaiknya dihindari. Ya. Termasuk yang kelima ini istinsyak ketika wudhu. Ya. Ketika wudhu itu kan setelah berkumur itu sunnahnya kan istinsyak. Gitu ya. Itu sebaiknya kalau lagi puasa sih dihindari. Jika memang khawatir ada air yang terhirup karena ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Kenapa? Karena istinsyak itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita bela-belain melakukan kesunnahan, akhirnya justru malah batalnya puasa kita. Memang ketika lagi sedang tidak berpuasa sih sangat dianjurkan sekali istinsyak itu. Istinsyak itu ya tadi prakteknya itu air kemudian gitu ya. Beda. Kalau yang biasa kita lakukan hanya ngambil pakai 2 jari kemudian begini-begini saja itu istinsyak bukan. Ya itu dihukumi seperti istinsyak sudah cukup. Tapi bukan namanya istinsyak. Kalau istinsyak itu harus ada unsur menghirup kemudian dibersihkan. Itu namanya istinsyak. Tapi kalau yang biasa kita praktek wudhu kan hanya ngambil air kemudian hanya gini-gini aja. Hal itu sepertinya tidak rawan air masuk. Lah yang rawan air masuk itu istinsyak. Makanya sebaiknya dihindari. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qaidh bin Subrah maring sahabat Qaidh bin Subrah. Rasulullah berkata kepada Qaidh bin Subrah, asbighil wudu, kata Rasulullah, asbigh nyempurna akena sopo sira. Wahai Qaidh, sempurnakanlah al wudu'a ing wudu, sempurnakan berwudu. Asbigh itu
Bimakna ma zada 'alal faraid. Atmim bi ghusli ma zada 'alal faraid. Asbigh itu maknanya adalah melakukan kefarduan wudu lebih daripada kefarduan. Contoh misalkan membasuh muka, ya. Kewajibannya itu kan mabaina apa ya mabaina usulil jabhah wadzakni, ya, antara sini sampai sini wabainal udhunain, itu kewajibannya. Nah, yang namanya isbagh itu ya lebih dari itu. Tangan misalkan kewajibannya itu ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Nah, untuk memastikan bahwasanya siku itu terbasuh, maka dilebihkan. Syukur-syukur sampai lengan, itu lebih baik. Itu namanya asbigh. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil lan nyela-nyelania sapa sira. Wa khallil lan nyela-nyelania sapa sira. Nyela-nyelani bainal asabi'i ing dalam antarane piro-piro jari-jari. Jadi ketika wudu itu termasuk jari-jari kaki juga disela-selai pakai tangan. Wabaligh lan banget tanah sopo sira fil istinsyaqi ing dalam istinsyak. Kemudian maksimalkan dalam beristinsyak, optimalkan dalam beristinsyak. Optimalkan dengan cara apa? Banget akan tuh. Bi isalil ma'i ilal khuyshum, dengan sekiranya air nyampai ke apa namanya rongga hidung bagian dalam itu apa? Ya, itulah di sini nih. Khuyshum. Lah, Rasulullah mengatakan seperti itu, dilanjutkan illa antakuna kecuali yenta ana sopo sira. Illa antakuna kecuali yenta ana sopo sira iku so iman wong kang puasa, kecuali kamu dalam keadaan sedang berpuasa. Kalau dalam keadaan sedang berpuasa, tidaklah harus baligh fil istinsyak, tidak harus memaksimalkan istinsyak, karena khawatir ada air yang terhirup masuk ke tenggorokan. Bedanya dengan celak mata seperti apa? Bedanya kalau celak mata itu kan masuknya sesuatu itu bukan lewat rongga yang terbuka. Kalau hidung yang menjadikan sebabnya batal wudhu itu kan masuknya sesuatu lewat rongga yang terbuka. Mulut, telinga, hidung. Itu ya. Terus kemaluan, dubur, itu kan rongga-rongga yang memang potensi terbuka. Makanya mohon maaf ketika ada orang lagi berendam lalu kentut di dalam air, itu potensi ada masuk air lewat dubur. Kentut itu kan, mohon maaf ya, saya itu sedikit terada tabu. Kentut itu kan itu terbuka kan, si dubur terbuka. Lalu bukan khawatir, memang ketika kentut itu si anggota dubur terbuka, ketika dalam keadaan berendam, maka nanti akan kayak menghisap, nanti masuk air. Itu yang menjadikan batalnya itu batal kentut di dalam air itu karena tadi ketika kentut rongga terbuka lalu menghisap air dari dubur. Itu yang menjadikan batalnya puasa. Makanya mohon maaf sekali ya bahasa
sedikit tabu. Ketika kita cebok itu cebok ya. Ketika kita cebok jangan sampai lalu jari-jari kita lalu sampai masuk ke dalam. Ya cukup di permukaan dubur yang kelihatan saja. Permukaan dubur yang kalau orang jongkok kelihatan, nah itu saja. Jangan sampai dimasuk-masukin tangannya. Khawatir kalau dimasukkan itu nanti bisa batal puasa. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam lewat rongga-rongga yang terbuka. Gitu. Kilik kuping itu juga itu sudah masuk ke rongga dalam kan, si kilik kuping itu. Ketika ini masuk kan sudah masuk ke rongga dalam. Bedanya di apa? Bedanya itu yang kelihatan dari luar itu masih dihukumi luar. Ya. Kalau kita lihat rongga telinga yang masih kelihatan, kita misalkan garuk-garuk atau masih, tapi kalau sudah masuk sekali ke rongga yang paling dalam itu sudah dihukumi al-jauf, sudah dihukumi dalam. Sehingga kalau ada sesuatu yang masuk dengan sengaja batalkan puasa. Sama kayak orang misalkan memasukkan tangan ke dalam mulut sampai ke tenggorokan. Nah, itu makanya di mana ya saya pernah membaca di kitab tuh ada permasalahan kalau ada orang sebelum waktu subuh lah, sebelum fajar subuh misalkan memasukkan benang ke dalam mulut sampai ke tenggorokan. Masuk ke dalam, dimut aja. Baru dikeluarkan pada saat siang hari, maksudnya sudah masuk waktu subuh. Dikeluarkan, seloror, klolor gitu. Lah itu batal puasa. Dari sisi apa batalnya? Dari sisi dia kayak dihukumi kayak memuntahkan sesuatu dari dalam. Memuntahkan sesuatu dari dalam, dari al-jauf. Itu. Kalau muntah itu kan nggak batal. Tapi kalau sengaja memuntahkan diri itu batal. Makanya dikiaskan kayak tadi orang malam-malam masukin benang sampai ke tenggorokan, baru dikeluarkannya pagi hari. Kolor itu. Lah itu batal puasa. Kenapa batal? Dari sisi ada sesuatu yang dari dalam sengaja dikeluarkan di siang hari. Itu batal. Fanaha mangka nyegah sopo kanjeng Nabi adil mubalaghati saking banget-bangetaken. Maka Rasulullah melarang orang melakukan istinsyak secara berlebihan. Jadi mubalaghah itu atau balik banget itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Termasuk berkumur. Termasuk berkumur. Ketika lagi kita puasa, jangan berlebihan berkumur-kumur ketika wudhu. Sebab kalau kita samakan kayak lagi tidak puasa, kumur-kumur itu namanya mubalaghah, dilebih-lebihkan, berlebih-lebihan. Lalu ternyata ada yang masuk, katakanlah bahasa tersedekek, kemudian ada yang masuk, batal itu. Batal. Lo kan nggak sengaja. Lah justru mubalaghahnya itu sudah masuk unsur kesengajaan. Jadi berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur itu sudah bagian dari kesengajaan. Sehingga alasan tersedak itu tidak disengaja itu tidak diterima. Anda tidak ketika lagi puasa istinsyak tidak boleh mubalaghah, ya, madmadah berkumur-kumur juga tidak boleh mubalaghah.
Nah, jadi dengan mubalaghah, dengan berlebih-lebihan itu sudah bagian dari unsur kesengajaan. Sehingga kalau ada orang atas nama tersedak dianggap sebagai ketidaksengajaan itu tidak diterima karena mubalaghahnya saja sudah unsur kesengajaan. Itu. Makanya ketika lagi puasa ya berkumur sekedarnya saja. Wah, lah beda kalau misalkan tidak mubalaghah ketika berkumurnya biasa. Kemudian tersedak, katakanlah tiba-tiba dari belakang ada yang mendorong, kedorong, ada yang akhirnya masuk tuh air air kumur kita ada yang masuk. Lah kalau itu tidak batal. Jadi intinya ada pada apakah mubalaghah atau tidak. Kalau mubalaghah dari awal sudah mubalaghah berarti sudah ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan ketika masuk batal. Tapi kalau biasa-biasa saja berkumur ya biasa, tidak mubalaghah, tiba-tiba misalkan ada yang dorong kita atau tersedak lalu masuk, maka itu tidak batal. Karena dari awalnya tidak ada unsur kesengajaan. Itu bedanya. Kenapa istinsyak mubalaghah ketika istinsyak itu harus dihindari? 5 karena perkara fi dzalika ing dalam mubalaghah minal mukhadzarati saking bahaya akan bil ibadati kelawan ibadah karena ada unsur potensi membahayakan keabsahan ibadah membahayakan keabsahan ibadah wa ta'ridin lan menampakkan lil ifsadi maring kerusakan ibadah. Wallahu a'lam. Al-faslu khamis fil timasi lailatul qadar. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.